끝이 안 했습니다. 안 했습니다. 안 잡았네. 그랬다. 그 나무는 Di awal film diperlihatkan dengan seorang tentara pasukan khusus dan rekan timnya yang akan menyerbu teroris di sebuah kota dengan persenjataan yang begitu lengkap. Tanpa pada saat itu ada seorang yang memimpin, ia bernama Dae-jang. Saat berada di dalam gedung, ia dan timnya menghabisi beberapa orang yang ada di dalam. Dan saat sampai di titik koordinat bom, Dae-jang dan timnya kemudian kembali terpojok saat para teroris yang kembali datang. Dan salah satu teroris kemudian langsung mengheadshot kepala Dae-jang. Dan ternyata perang-perangan tadi hanyalah khayalan dari seorang gamer yang asik bermain game bersama dengan teman online-nya. Pria ini bernama Yeon-woo. Ia merupakan seorang mantan atlet dari timnas taekwondo yang berprestasi. Karena telah melakukan tindakan kekerasan, kini ia sudah dikeluarkan dari tempat latihannya. Di real life, ia merupakan seorang pengangguran yang hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game di warnet. Lalu pada saat itu, ibunya kemudian menelponnya dan memintanya pulang ke rumah sebentar untuk mematikan gas yang hidup. 아 그게 왜 터져 진짜. 장하다 이놈아 바빠서. 오늘 엄마 병원에서. Namun Won pada saat itu yang asik bermain game, ia kemudian menolak dan memberi alasan bahwa dirinya sedang sibuk. Saat Won sedang asik bermain game, handphone yang ada berada di sampingnya kemudian berdering. Dan karena merasa terganggu, ia kemudian langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata itu adalah handphone dari seorang wanita yang tertinggal saat ia berada di warnet. Oleh karena itu, ia meminta Won untuk mengantarkan handphone tersebut ke rumahnya. Dan sebagai imbalannya, si wanita itu menjanjikan sejumlah uang yang cukup banyak kepadanya. Tentu saja, Won yang pada saat itu pengangguran dan sangat membutuhkan uang, ia kemudian menerima tawaran itu dan segera pergi ke alamat yang telah diberikan. Singkat cerita, Won sampai ke rumah si pemilik handphone. Ia merasa terkejut saat melihat kalau pintu rumahnya itu tak terkunci. Tanpa berpikir lagi, Kwon kemudian langsung masuk ke dalam rumah si wanita. Dan saat berada di dalam, ternyata si wanita itu sedang mandi. Ia meminta Won untuk meletakkan handphonenya di atas ke lantai 2 di kamarnya. Dan ia juga sudah meletakkan uang imbalan kepada Won. Sebelum pulang, Won sempat memberi nasihat kepada si wanita agar mengunci pintu rumahnya untuk menghindari tindakan kejahatan. 저기요 여기 문 열어놓으면 꼭 잠가요. Di keesokan harinya, Won kemudian terbangun karena mendengar suara yang membukakan pintu. Dan ternyata orang yang membukakan pintu itu adalah polisi. Mereka pada saat itu menangkap Won karena menerima laporan bahwa Won telah melakukan tindakan pembunuhan serta pemerkosaan terhadap anak yang di bawah umur. Singkat cerita, sesampainya di kantor polisi, terlihat pada saat itu sudah cukup banyak wartawan yang menunggu kedatangannya untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang telah terjadi. Dan pemberitaan pun pada hari itu cukup menggemparkan ke seluruh kota. Ibu Kwon yang mendengar pemberitaan yang ada kemudian langsung pergi mendatangi kantor polisi untuk melihat keadaan putranya, namun tidak diperbolehkan. Sementara itu, Kwon masih menyangkal tuduhan tersebut. Para polisi kemudian memperlihatkan barang bukti yang ada di TKP yang mengarah kepada dirinya. Ibu Kwon kemudian pergi dan mendatangi seorang pengacara yang terkenal di kota itu. Pengacara itu bernama Min Chong-san. Awalnya Min Chong-san pada saat itu langsung menolak. Tetapi karena bujukan dari ibunya Won, si pengacara kemudian mau untuk menangani kasus tersebut.
받고 호텔 문고리의 무더위와 일치한 피고인 권유는 미성 Di persidangan, pengacara tak bisa berbuat banyak untuk membantu Kwon karena bukti yang kuat yang mengarah kepadanya. Hakim kemudian memutuskan kalau Won bersalah dan memberi hukuman kepadanya seumur hidup atas tindakan yang telah ia perbuat. 이후 심한 우울 청구해 주시면 모든 증거가 명명백백함에도 이에 본 재판부는 피고인에 대한 Mendengar hal itu, Kwon kemudian meronta-ronta dan berkata kalau itu bukanlah perbuatannya. Kwon kemudian dibawa ke lapas dan ditempatkan di penjara tingkat 1 untuk kasus pembunuhan. Di hari pertamanya di penjara, Kwon kemudian harus menghadapi kekejaman dari geng penjara yang dihimpin oleh Ma Do-seok. Ia pada saat itu telah mengetahui kalau Kwon masuk penjara karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Karena sakit hati mendengar hinaan darinya, Kwon kemudian tak terima dan langsung menyundul kepalanya. Mendengar keributan, para polisi lapas kemudian turun dan membubarkan massa. Tanpa pada saat itu, Ma Do-seok memfitnah Kwon bahwa dirinya lah yang memulai. Kwon kemudian dibawa ke sel isolasi karena telah membuat keributan. Singkat cerita, di keesokan hari, Kwon kemudian didekati oleh 2 napi lain yang memperingatkan dirinya untuk tidak macam-macam dengan geng Ma Do-seok. Mereka juga memperingatkan untuk tidak mendekati pria tua yang sedang makan sayur di sana karena ia merupakan seorang pembunuh dan seorang kanibal. Saat berada di ruang bawah tanah, Kwon dan 2 napi tadi kemudian harus berurusan dengan geng Ma Do-seok. Ia kemudian memaksa kedua napi itu untuk menyodomi Kwon karena bentuk pembalasan dengan kejahatan yang ia perbuat. Karena merasa putus asa dan tertekan, Kwon kemudian mencoba melawan dan berniat untuk menghabisi hidupnya. Singkat cerita, di suatu hari, ibunya Kwon dan Min Chong-sang kemudian pergi ke penjara untuk menjumpainya. Tanpa pada saat itu, Kwon sangat depresi dan merasa tertekan dengan atas apa yang telah terjadi kepadanya. Ibunya Kwon kemudian memintanya untuk bersabar, dan ia tahu bahwa putranya itu tak bersalah dan akan berjuang untuk membebaskannya. Setelah itu, Kwon kemudian pergi ke kantin untuk makan siang. Tanpa pada saat itu, ia sudah mulai terbiasa dengan kondisi serta penindasan yang Ma Do-seok lakukan kepadanya. Dan betapa terkejutnya saat pria tua kanibal itu kemudian duduk bersebelahan dengannya. Ia mengatakan kalau ia tertarik dengan ketahanan tubuh serta fisiknya yang kuat ketika dihajar oleh geng Ma Do-seok. Pada saat itu, ia juga mengatakan bahwa Kwon bukanlah seorang pembunuh. Kwon pada saat itu merasa semakin yakin dan percaya diri. Ia kemudian berencana untuk melakukan perlawanan terhadap geng Ma Do-seok. Di suatu hari saat Kwon berada di ruang pasukan listrik, ia kemudian dicegat dan dikejar oleh geng Ma Do-seok untuk kembali menghajarnya. Namun Kwon pada saat itu sudah bersiap dengan senjata ketapel rakitan. Ia kemudian langsung menembak beberapa kawanan dari geng Ma Do-seok. Di ujung pelariannya, Kwon kemudian berhadapan dengan Ma Do-seok. Kwon pada saat itu langsung menembakkan senjata ketapelnya dan ditambah dengan tendangan taekwondo hingga membuatnya terjatuh. Di waktu yang bersamaan, para sipir kemudian datang dan melihat Ma Do-seok yang terkapar. Tanpa pada saat itu mereka terlihat keheranan saat Kwon berhasil menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, kepala sipir kemudian mengatakan bahwa Kwon kedatangan tamu kunjungan. Dan ternyata orang itu adalah Min Chong-sang yang datang untuk memberi kabar bahwa ibunya sudah meninggal karena bunuh diri. Tanpa pada saat itu, Kwon merasa tak percaya dan mengatakan bahwa ibunya sudah memiliki barang bukti untuk membebaskannya. Ia juga yakin kalau ibunya tak mungkin melakukan hal hingga sejauh itu. Di malam hari, Kwon pada saat itu bermimpi dan berjumpa dengan ibunya seolah mengucapkan perpisahan dan memberi semangat untuk putranya. Di keesokan hari, tampak Kwon merasa tak bersemangat dan murung.
Namun di saat itu anak buah dari Madeokso membuat keributan. Hal ini dilakukan agar Madeokso dapat menghajar Kwon secara leluasa. Madeokso pada saat itu berniat untuk menikam Kwon dari belakang. Namun Kwon pada saat itu sudah bersiap dengan pisau yang ia simpan di sakunya. Saat ia menyerang Kwon, pada saat itu ia langsung melukai wajahnya hingga merobek pipinya. Dan di saat itu, kepala sipir kemudian meminta Kwon untuk menjatuhkan pisau. Namun, ia justru menikam perutnya sendiri. Kwon dan Madeokso kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulan penjara. Dan ternyata ini merupakan bagian rencananya untuk kabur dari penjara. Hal ini ia dapat dari arahan pria tua kanibal itu. Ia mengatakan kalau terdapat rumah sakit yang berada tak jauh dari sini. Dan oleh karena itu, Kwon kemudian merencanakan semua ini untuk bisa kabur dari penjara. Saat melihat petugas yang lengah, Kwon kemudian menyerang petugas. Dan di saat itu, petugas yang berada di depan kemudian berniat untuk menembak Kwon. Namun, Kwon pada saat itu berhasil menepis, sehingga membuat si supir terkena tembakan yang membuat mobil mereka tumpangi oleng dan terbalik. Dan pada saat itu seluruh penumpang yang berada di dalam terluka. Dan pada saat Kwon ingin melarikan diri, ternyata kepala sipir masih sadar dan menodongkan senjata ke arah Kwon. Tapi entah apa yang ada di pikirannya, ia pada saat itu tak jadi menembak Kwon dan membiarkannya kabur. Dan di hari itu berita tentang kaburnya Kwon dari penjara sudah menyebar ke seluruh kota. Kwon berhasil lolos dari pemeriksaan polisi dengan menumpang mobil wisatawan asing. Hal itu karena Kwon telah membantu wisatawan itu memperbaiki mobilnya yang mogok. Singkat cerita, Kwon kemudian mendatangi kantornya Min Chon-sang. Pada saat itu, ia menanyakan tentang orang yang memiliki video alibi yang pernah dikatakan oleh ibunya saat mengujinya di penjara. Namun menurut Min Chon-sang itu hanyalah laporan palsu dari anak-anak yang iseng. Dan oleh karena hal itulah yang kemudian membuat ibunya Kwon merasa putus asa dan pada akhirnya bunuh diri. Di saat itu Min Chon-sang kemudian memberikan kalung milik ibunya. Dan ternyata pada saat itu ia telah menelpon polisi dan melaporkan keberadaannya. Untung saja pada saat itu Kwon lebih dulu kabur sebelum polisi sampai di tempat itu. Singkat cerita, Kwon kemudian pergi ke warnet langganannya. Ia memeriksa email dan menemukan sebuah video yang menjelaskan kalau dirinya tak berada di TKP. Video tersebut dikirimkan oleh teman gamenya yang bernama Telbo. Dan ia juga telah mengatur pertemuan untuk menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya. Kwon pada saat itu merasa kaget saat melihat kalau temannya itu adalah seorang wanita. Dan nama dari wanita ini bernama Yewul. Ia menggunakan voice changer untuk menutup identitasnya. Yewul kemudian mengajaknya ke tempat persembunyiannya. Dan sesampainya di sana, Kwon kemudian akhirnya tahu kalau Yewul adalah seorang hacker. 앉아 아무데나. 여긴 안전해. Yewul juga telah mengundang rekan tim game yang sering mabar bersama dengan Kwon. Kwon awalnya merasa panik karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Lalu masing-masing mereka kemudian memperkenalkan diri dan bersiap untuk membantu Kwon. Kemudian Yewul memperlihatkan kejanggalan dari setiap kasus yang terjadi dan semuanya itu mirip dengan kasus Kwon. Termasuk adanya mobil box yang selalu terparkir di lokasi kejadian. 맞아. 대장 때 말고 다른 사건일 때도 저런 게 있어. 하나에서 이차들 Singkat cerita, Kwon dan Demolition mendatangi alamat truk yang diberikan oleh Yewul yang berada di tempat rongsokan. Dan di saat itu mereka melihat mobil mewah yang mencurigakan, lalu mengikutinya. 대물림은 여기 지켜야겠다고 해서 같아. Mobil itu menuju ke sebuah villa mewah. Di sana, Kwon melihat tempat tersebut sangat berantakan dan ada banyak darah yang berceceran seperti telah terjadi pembunuhan di tempat itu.
Demolition yang berada di tempat rongsokan tadi kemudian melaporkan kepada Kwon bahwa mobil mewah tadi kembali ke tempat itu dan memasukkan sesuatu ke dalam truk. 뭐야? 했는데? 쟤들 뭐지? Singkat cerita, truk tersebut kemudian berhenti di sebuah gedung dengan sistem keamanan yang cukup canggih. Mereka kemudian memutuskan untuk meretas sistem keamanan gedung itu dengan mengirim Yeonbaek dan Yeondosa dengan menyamar sebagai teknisi. 이 친구가 요점이 뭐냐고요? 그런 아니 뭐 이렇게 오래 걸려? 하는 게 보면은 뻔해. Setelah Yewol berhasil meretas sistem keamanan, Kwon kemudian menyelinap masuk ke dalam gedung. Saat berada di dalam, Kwon melihat peti gitar yang diantarkan tadi. Dan saat dibuka, ternyata di dalam terdapat seorang mayat dari aktor yang bernama Non Jo-young. Di waktu yang bersamaan, datanglah sekelompok tim yang sedang merekayasa tempat itu seolah telah terjadi pembunuhan. Dan tanpa disadari, keberadaan Kwon pada saat itu sudah diketahui melalui CCTV yang tersembunyi. Dan orang yang dibalik itu adalah Min Chon-san. Dan ternyata selama ini kasus yang terjadi adalah rekayasa yang dibuat olehnya. Dengan bantuan asistennya untuk mencari korban yang akan dijadikan kambing hitam dari pelaku pembunuhan. Namun keterlibatan Min Chon-san pada saat ini belum diketahui oleh Kwon. Shin kemudian berpindah ke Kwon dan rekan timnya. Di saat itu mereka mengumpulkan informasi yang telah mereka dapati. Pada saat itu mereka mendapati bahwa aktor yang dibunuh itu sebelumnya berada di rumah seorang pemimpin perusahaan. Dan anak dari pemimpin perusahaan tersebut memiliki hubungan spesial dengan si aktor. Kwon kemudian meminta Yewol untuk mencari siapa pemilik dari sidik jari tersebut. Dan ternyata pemilik sidik jari tersebut adalah seorang wanita yang bernama So Yeon-jung. Singkat cerita, Kwon dan Yeonbaek pergi mencari tahu siapa wanita yang akan dijadikan kambing hitam. Di saat itu, Yeonbaek berhasil menyadap smartphone si wanita. Setelah pergi dari tempat itu, mereka kemudian kembali ke markas. Tanpa pada saat itu, Kwon sedang menunggu dan memeriksa seluruh pesan serta panggilan yang masuk ke smartphone wanita tadi. Dan di saat itu, ia mendengar suara panggilan telepon yang sama persis pada saat ia berada di warnet ketika malapetaka ini menimpa dirinya. Kwon kemudian meminta Yewol untuk melacak panggilan dari wanita ini. Setelah mendapatkan informasi, Kwon kemudian pergi menjumpai wanita itu yang sedang berjalan sendirian. Dan saat ia mendekat, ternyata anak buah dari Min Chon-san sudah mengetahui dan membawanya pergi kabur dari tempat itu. Dan ternyata keberadaan Kwon pada saat itu sudah diketahui oleh polisi dan mereka pun saling kejar-kejaran. Sialnya pada saat itu mobil yang Kwon tumpangi harus mogok. Dan di saat yang bersamaan para polisi kemudian langsung mengepungnya. Lalu tak lama kemudian ada sebuah truk yang langsung menghantam mobil polisi. Dan ternyata itu adalah ulah dari Ma Deok-so yang sudah bebas dari penjara. Ia kemudian membawa Kwon dan menyiksanya di suatu tempat. Lalu tiba-tiba polisi anti teror datang ke lokasi karena menerima telepon dari seorang perempuan yang mengaku kalau dirinya sedang diculik. Dan ternyata itu adalah laporan yang dibuat oleh Yewol. Di perjalanan, Yewol kemudian menemukan alat penyadap yang berada di kalung peninggalan ibunya Kwon. Dan dari sinilah Kwon kemudian teringat dan mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ternyata Ma Deok-so sudah dibebaskan dari penjara oleh Min Chon-san. Ia kemudian ditugaskan untuk menangkap Kwon dengan imbalan keluar dari penjara dan terbebas dari kasus hukum. Kwon dan timnya kemudian menyelidiki kantor Min Chon-san dengan mengirim drone untuk menyadap gedung kantornya. Dan pada saat di-scan, ternyata di sana terdapat sejenis server yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang terkait dengan tindakan kejahatan. Yewol kemudian mencoba untuk meretasnya, namun tak bisa dilakukan.
Ia kemudian mengatakan kalau ini hanya bisa dilakukan jika mereka langsung masuk ke dalam dan langsung mengcopy data tersebut. Sementara itu, Madeokso masih terus mencari keberadaan dari Kwon. Singkat cerita, Kwon dan timnya mulai mengacaukan TKP. Ia dan timnya kemudian mulai merusak semua rencana yang telah disiapkan oleh Min Chong-san. Dan pada saat itu, Min Chong-san masih terlihat santai dan tak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Kwon. Di saat itu, Yeri yang telah membunuh aktor itu kemudian diculik oleh Kwon dan membawanya ke lokasi TKP pada saat ia membunuhnya. Dan oleh karena itu, Yeri kemudian ditangkap dengan bukti yang mengarah padanya. Setelah itu, Kwon kemudian menelpon Min Chong-san dan memberitahu kalau ia telah mengatur rencana seperti yang ia lakukan kepadanya. Terlihat pada saat itu Min Chong-san sangat gelisah dan marah karena rencananya sudah dirusak. Saat melihat asistennya yang pingsan, ia kemudian pergi menuju ruang kendali. Dan saat masuk, ternyata Kwon sudah berada di sana. Tanpa pada saat itu, Kwon langsung meluapkan emosi dan langsung menghajarnya. Di saat itu, Kwon melihat video pada saat sebelum ia masuk ke dalam penjara. Dan ia juga menemukan rekaman ibunya yang masih memperjuangkan kebebasan kepadanya. Dengan kondisi wajah babak belur, ia masih saja sempat memprovokasi Kwon. Ia mengatakan kalau di data tersebut juga terdapat video pada saat ibunya dibunuh. Kemudian, Kwon memasukkan flash disk ke komputer Min Chong-san. Setelah itu, Kwon meninggalkannya dan pergi menyelamatkan teman-temannya. Di perjalanan, Min Chong-san menelpon Kwon dan memberitahu kalau Jae-woo akan dijadikan kambing hitam atas pelaku pembunuhan dari si aktor. 씨발 저기 뭐 이래? 잠깐만요, 아저씨 잠깐만요. 씨발 뭐야 이거? Di dalam kegelapan, Kwon kemudian langsung menghajar seluruh anak buah dari Madeokso satu persatu. Setelah berhasil menghajar, Kwon dan timnya kemudian pergi dan kabur dari tempat itu. Namun, geng Madeokso pada saat itu belum menyerah dan mengejar mereka. Saat mereka melihat berita di TV, ternyata yang akan dijadikan pelaku pembunuhan aktor bukanlah si Jae-woo, melainkan si Kwon sendiri. Setelah itu, Kwon kemudian bergerak menuju ke stasiun TV dan menerobos masuk ke dalam. Saat tiba di sana, Kwon dan timnya kemudian berpencar dan mencoba untuk mengulur waktu agar si Jae-woo bisa meretas data dari server Min Chong-san. Namun belum selesai meretasnya, Madeokso pada saat itu sampai dan langsung menculik Jae-woo. Melihat Jae-woo yang diculik, Kwon kemudian bergerak untuk mengejar Madeokso. Setelah mereka saling kejar-kejaran, akhirnya Kwon bisa mendapatkan Jae-woo dan mereka pun kembali ke stasiun TV untuk melanjutkan peretasannya. Dan karena merasa telah terbojok, Kwon kemudian menghentikan mobilnya dan menyerahkan diri, dan teman-temannya pun sudah ditangkap. Di markasnya, Min Chong-san sangat merasa bahagia karena merasa menang. Namun saat akan mengakses komputernya, tiba-tiba saja error dan seluruh data yang ia simpan hilang begitu saja. Hal ini merupakan rencana Kwon pada saat ia berada di dalam dan memasang flash disk ke komputer Min Chong-san untuk meretas data dari komputernya. Di waktu yang bersamaan, Yo-baek datang dengan MP. Kedatangan mereka di sini untuk menyiarkan segala bentuk kejahatan dari Min Chong-san, yang dibantu oleh Jae-woo dengan mengambil seluruh data dari server Min Chong-san. 진실을 밝히는 보도합니다. 와! 영화 배우 노준영일까요? 보내버린 것 같습니다. 오빠 노준영을 죽인 건 살인 사건의 진실은 뭐? 우리 아들놈이 사고를 훔쳤어. Saat semuanya sudah terungkap, akhirnya Kwon dan kawan-kawannya bisa bebas dari jeratan hukum. Min Chong-san yang tak bisa berkutik lagi, ia kemudian langsung ditangkap. Singkat cerita, di dalam penjara, Min Chong-san kemudian bertemu kembali dengan Madeokso. 얘요? 아니 내가 뭐 하는 짓이야. 그럼 뭣도 하지 마. Di tempat lain, terlihat Kwon dan juga timnya sedang berkumpul.
Tanpa Kwon pada saat itu membayangkan ibunya yang senang tersenyum melihat keadaannya sekarang yang sudah terbebas dari penjara. Dan filmnya pun tamat. Baik, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan menyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Gua Hafiz cabut dan sampai jumpa di next video. Dadah.